Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad, Stambuk A1M1 17053 dari kelas Pendidikan IPS jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang retardasi mental pada mata kuliah Pendidikan Inklusif. Baik, tanpa membuang waktu, saya langsung saja. Yang pertama, retardasi mental. Retardasi mental adalah suatu keadaan dengan inteligensia yang kurang sejak masa perkembangan, yaitu sejak lahir atau sejak masa kanak-kanak. Retardasi mental biasa disebut juga dengan oligofrenia. Apa itu oligofrenia? Oligofrenia berasal dari dua kata, yaitu oligo dan fren. Oligo yang artinya kurang atau sedikit, dan fren yang artinya jiwa. Oligofrenia biasa disebut juga dengan tuna mental. Sementara itu, menurut Semyon, retardasi mental adalah suatu kondisi di mana fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata. Selain itu, menurutnya, retardasi mental merupakan suatu kondisi kronis yang menetap atau tidak bisa diubah yang terjadi sebelum usia 18 tahun. Jadi, apabila ada seseorang yang mengalami ciri-ciri seperti retardasi mental yang terjadi di atas 18 tahun, itu bukan dikatakan sebagai retardasi mental. Karakteristik retardasi mental. Yang menjadi karakteristik dari retardasi mental yaitu 1. Kurang memahami lingkungan. Yang kedua, kesulitan dengan ide yang abstrak. Ketiga, lemah di dalam keterampilan membaca dan berbahasa. Yang keempat, kurang baik dalam perkembangan belajar dan strategi memorinya. Yang kelima, sulit mentransfer ide ke dalam situasi baru. Dan yang keenam, keterampilan motoriknya kurang berkembang dan keterampilan interpersonalnya tidak matang. Penyebab retardasi mental. Ditinjau dari penyebab secara langsung, retardasi mental dapat digolongkan atas dua penyebab, yaitu penyebab biologis dan penyebab psikologis. Apa itu penyebab biologis dan penyebab psikologis? Penyebab biologis adalah suatu keadaan di mana retardasi mental seorang dikatakan akibat mental yang klinis, sedangkan penyebab psikososial atau sering disebut juga dengan tipe sosial kultural. Penyebab biologis. Seseorang yang mengalami retardasi mental yang disebabkan dari penyebab biologis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, umumnya merupakan retardasi mental sedang sampai sangat berat. Yang kedua, tampak sejak lahir atau usia dini. Yang ketiga, secara fisik tampak berkelainan atau aneh. Yang keempat, mempunyai latar belakang biomedis baik pranatal, perinatal maupun postnatal. Dan yang kelima, tidak berhubungan dengan kelas sosial. Penyebab psikososial. Adapun seseorang yang dikatakan retardasi mental akibat dari penyebab psikososial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, biasanya merupakan retardasi mental ringan. Yang kedua, diketahui pada usia sekolah. Yang ketiga, mempunyai latar belakang kekurangan stimulus mental atau asah. Dan yang keempat, ada hubungan dengan kelas sosial. Adapun penyebab lain dari retardasi mental diantaranya yaitu 1. Mengalami cedera. Yang kedua, kelainan genetik. Yang ketiga, menderita penyakit yang mempengaruhi fungsi otak. Yang keempat, gangguan saat kehamilan. Dan yang kelima, gangguan saat melahirkan. Bagaimana pencegahan dari retardasi mental ini? Retardasi mental dapat dicegah dengan cara pertama, pencegahan terhadap ibu hamil.
Yang kedua, pencegahan akibat kecelakaan. Dan yang ketiga, selalu melakukan cara hidup sehat. Ya, itulah materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Apabila ada salah kata dan ucapan, itu datangnya dari saya pribadi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.